Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Fitriani dengan NIM 2104015059. Kelas 3F Farmasi Fisika. Di sini saya akan membahas soal mengenai kinetika dan orde reaksi. Soal 1. Sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat 4 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus, sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah massa guna sediaan tersebut. Pada soal diketahui kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 0,33 gram per 100 ml. Kemudian dikali dengan konstanta kecepatan yaitu 4,5 dikali 10 pangkat 4 per detik. Hasilnya adalah 1,485 dikali 10 pangkat 4 gram per 100 ml. Kemudian untuk sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Ubah dulu miligram ini menjadi bentuk gram, yaitu dibagi 1000. Hasilnya 0,325 gram per 5 ml. Nah, yang ditanya adalah T90 atau massa guna dari 90%. Rumusnya adalah 0,1 dikali CO dibagi dengan KO. Tinggal dimasukin aja semuanya, kemudian dikali, di mana 0,325 gram per 5 ml dibagi, hasilnya adalah 0,06 gram per 5 ml. Kemudian dibagi dengan 1,485 dikali 10 pangkat 4 gram dibagi 100 ml. Hasilnya adalah 14,850 gram dibagi 100 ml. Nah, perkalian antara 0,1 dikali 0,065 gram dengan pembagian 14,850 gram dibagi 100 ml menghasilkan 0,065 gram per 5 ml dan kemudian dibagi dengan 148,5 gram per 5 ml per detik. Hasilnya adalah 437.000 detik. Kemudian yang ditanya adalah hari, maka kita harus tahu dulu dalam satu hari berapa detik sih? Maka dalam satu hari itu ada 86.400 detik. Dibagi dengan angka yang tadi, maka hasilnya adalah 5,06 hari. Soal 2. Suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mililiter. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mililiter. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Pada soal diketahui konsentrasi awal produk sebesar 11,5 mg per mililiter. Kemudian konsentrasinya berubah pada 1 tahun menjadi 7,4 mg per mililiter dan waktunya adalah 1 tahun. Yang ditanya adalah umur simpan dan waktu paruh. Penyelesaian. Untuk umur simpan kita harus tahu dulu rumusnya, yaitu rumusnya menggunakan ln CT sama dengan ln CO dikurang K dikali T. Ln CT-nya sebesar ln 7,4 dan ln CO-nya 11,5 dikurang K dikali 1 tahun. Kemudian kita pindah ruas dulu nih. Ln 11,5 dikurang ln 7,4 dibagi 1 tahun. Maka hasilnya adalah 2,4423 kurang 2,0014 dibagi 1 tahun. Hasilnya K adalah 0,44 tahun. Oke, kemudian untuk waktu paruh atau T setengah menggunakan rumus 0,693 dibagi K. K yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus ini, yaitu 0,693 dibagi 0,44. Hasilnya adalah 1,575 tahun, atau disederhanakan menjadi 1,6 tahun.
Soal 3. Laju penguraian 0,056 m zat X diketahui sebagai berikut. Tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal 0,056 m, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Untuk penyelesaian nomor 3 menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Jadi cara ini lebih mudah teman-teman. Nah, pada soal diminta untuk mencari metode grafik dan metode substitusi dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Dan pada soal juga sudah diketahui waktu dan kadar tertinggalnya. Dan untuk orde 0 itu adalah menggunakan kadar tertinggal. Dan untuk orde 1 menggunakan ln C. C ini adalah kadar tertinggal. Jadi cara menghitungnya adalah ln 0,0552 hasilnya itu adalah min 28,967. Dan untuk orde 2 itu adalah menggunakan rumus 1/CT. CT di sini adalah kadar tertinggal. Jadi 1 dibagi 0,0552 adalah 181,159. Begitu juga dengan seterusnya, hingga didapat sampai waktu ke-12. Selanjutnya diminta untuk mencari metode grafik. Caranya adalah seperti ini. Waktu ini untuk orde 0, waktu itu X, kadar tertinggal itu Y. Dan untuk orde 1, X-nya adalah waktu, Y-nya adalah ln C. Untuk orde 2, waktunya adalah X dan Y-nya adalah 1/CT. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini teman-teman. Di blok atau di plot waktu dan kadar tertinggalnya. Kemudian tekan insert, pilih scatter. Nih. Kemudian ini kan belum diketahui ya nilai R-nya. Kita harus tahu nilai R-nya itu berapa. Maka adalah seperti ini. Oke, ini dapat nilai R-nya adalah seperti ini ya. Nilai R-nya itu 0,9647. Lebih cepat ya teman-teman daripada menggunakan kalkulator. Jadi nanti saya akan memberitahu metode menggunakan kalkulator juga. Nah, untuk nilai B-nya itu adalah min 0,012x. Dan nilai A-nya adalah 0,056. Nih, saya juga sudah mencari semuanya. Oke, ini untuk orde 0, orde 1, dan untuk orde 2. Nah, untuk orde 0, itu kurvanya itu menurun. Untuk orde 1 juga kurvanya menurun nih. Tetapi berbeda untuk kurva orde 2, kurvanya itu meningkat. Nih, meningkat. Maka, reaksi berjalan sesuai orde 0. Kenapa menggunakan orde 0? Karena nilai R-nya itu mendekati angka 1. Jadi, untuk menentukan reaksi itu berjalan sesuai orde berapa, melihat dari nilai R-nya. Nah, di sini kan nilai R yang mendekati angka 1 itu adalah orde 0, yaitu 0,9647. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk metode grafik. Selanjutnya yang diminta adalah menentukan metode substitusi. Bagaimana caranya? Berdasarkan metode grafik, kita bisa mencari metode substitusi. Jadi, metode substitusi itu didapat dari nilai R yang mendekati angka 1. Nah, nilai R yang mendekati angka 1 itu adalah nilai orde 0. Nah, ini adalah nilai Y-nya sama dengan min 0,0012x ditambah 0,056 dengan nilai R sama dengan 0,9647. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus atau kita masukkan terlebih dahulu nilai Y-nya min 0,0012x ditambah 0,056. Dan untuk metode substitusi itu menggunakan rumus A kali T sama dengan min K dikali T ditambah AN. Dimana kita asumsikan ya teman-teman, nilai A kali T itu nilai Y, min K itu min 0,0012, dan nilai T adalah X. Dan nilai AN itu adalah 0,056.
Maka dapat disimpulkan untuk metode substitusi nilai K itu adalah min 0,0012. Selanjutnya dapat dihitung menggunakan secara manual atau menggunakan kalkulator. Nah, caranya bagaimana? Untuk orde 1 kan tadi len C ya. C-nya itu adalah kadar tertinggal. Maka cara mencarinya tinggal len 0,0552, maka hasilnya adalah min 2,896. Nah, ini diambil dua angka sebelum koma, jadi hasilnya adalah min 28,967 gitu. Nah, selanjutnya untuk orde 2 sama, tinggal dibagi aja, 1 dibagi CT. CT-nya adalah kadar tertinggal. Jadi 1 dibagi 0,0552. 18,1159. Nah, ini diambil 3 angka sebelum koma. Jadi 181,159. Oke, fix ya. Sudah ketemu semuanya, baru mencari nilai R, A dengan B. Caranya bagaimana? Kita ambil contoh saja orde 0 ya. Dimana kan orde 0 itu nilai X-nya adalah waktu, nilai Y-nya adalah kadar tertinggal. Maka cara mencarinya adalah tekan mode, rek, nomor 3, lalu lin, selanjutnya masukkan nilai X atau waktunya, yaitu 0,5, nih, ini, koma, Y-nya adalah kadar tertinggal, 0,0552. Tekan M+. Nah, ini dapat N1. Kita lanjut sampai waktu ke-12. 2,0,0531, kemudian 3,0,0518, selanjutnya 6,0,0502, terus 8,0,0478, 10,0,043, 1, dan 12,0,0409. Nah, kalau sudah seperti ini, nih sudah N ke-7, tekan Shift, lalu tekan S-bar nomor 2. Selanjutnya cari nilai R maupun ABR nih. Nilai R-nya ya kita cari 3. Oke, nih 0,982. Coba kita samakan dengan yang di laptop tadi menggunakan Excel. Nah, ini kan baru nilai R ya, belum dipangkatin. Jadi caranya tinggal dipangkatin aja. Pangkatin terlebih dahulu, nih answer pangkat 2 0,9647. Coba kita lihat. Orde 0 sama ya teman-teman, hasil nilai R-nya adalah 0,9647. Sama ya. Terus bagaimana untuk pencarian nilai A dan nilai B? Sama seperti tadi, tekan Shift, lalu nomor 2, S-bar, lalu selanjutnya cari nilai A-nya dulu, 1, sama dengan, maka nilainya adalah 0,0559 atau dibulatin ke depan 0,056. Oke, sama ya teman-teman. Begitu juga untuk nilai B, berarti S-bar 2 sama dengan 0,0312 min ya teman-teman. Oke, jadi untuk metode nomor 3 ini atau soal nomor 3 itu bisa menggunakan dua metode, bisa secara manual menggunakan kalkulator dan bisa menggunakan Excel.